limit waktu kehidupan di dunia ini begitu sangat sebentar, kita bisa merujuknya ke dalam surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 4. Di dalam ayat ini Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Malaikat dan malaikat Jibril menghadap kepadanya, yaitu kepada Allah, fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu khamsina alfasana, di mana kadar waktunya adalah 50.000 tahun. Jadi satu hari di padang mahsyar dalam kehidupan akhirat itu sama dengan 50.000 tahun waktu di dunia. Satu hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kalau kita mengkajinya secara matematik, kita akan menemukan satu rumus yang membuat kita terkejut. Satu hari di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Kalau kita hidup di dunia 70 tahun, maka 70 tahun dibagi 50.000 tahun dikali satu hari dunia yang hanya 24 jam, dapatnya 0,0014 hari atau cuman 2 menit 1 detik. Jadi kita hidup dengan umur 70 tahun di dunia, itu hanya 2 menit 1 detik dalam kehidupan alam akhirat. 70 tahun dunia hanya 2 menit 1 detik dalam kehidupan akhirat. Kalau begitu, untuk apa kita korbankan yang fana untuk sesuatu yang abadi? Untuk apa kita berlalai-lalai dalam 2 menit 1 detik, tapi kemudian akan menderita dalam penderitaan yang begitu panjang limit waktunya? Kalau kita paham ini, maka kita tidak akan berani macam-macam di dalam kehidupan kita. Kalaulah Allah menganugerahkan umur kita 70 tahun di alam dunia ini, itu hanya 2 menit 1 detik dari kehidupan akhirat. Itu hanya 0,0014 hari kehidupan akhirat. Orang yang paham tentang ini tidak akan punya keberanian dalam kehidupan di dunia ini untuk berbuat yang tidak baik. Jadi tidak punya keberanian untuk berbuat yang tidak baik, mengingat limit waktu kehidupan dunia ini bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu waktunya memiliki angka selisih yang sangat besar. Satu hari padang mahsyar 50.000 tahun, satu hari dunia hanya 24 jam. Kalau kita hidup sampai umur 70 tahun dibandingkan dengan kehidupan satu hari di padang mahsyar, itu sama dengan kita cuma hidup 2 menit 1 detik. Ini yang harus kita sadari. Jangan kita pikir kita hidup di dunia ini abadi. Tidak, limit waktunya begitu singkat. Maka jangan pernah macam-macam dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Teruslah menjadi orang baik, hiduplah dalam kebaikan, bermohonlah kepada Allah agar kebaikan-kebaikan kita itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan.
Karena ada juga kebaikan-kebaikan yang oleh Allah tidak ditetapkan sebagai kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan yang dilakukan itu bukan karena Allah. Kebaikan yang dilakukan itu bukan untuk mencari ridha Allah. Kebaikan yang dilakukan itu dengan cara yang salah dan sebagainya, sehingga kebaikan-kebaikan itu tidak ditetapkan oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Yang kita harapkan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu oleh Allah ditetapkan sebagai sebuah kebaikan di sisinya, sehingga kemudian Allah memberikan balasan kebaikan, menjauhkan kita dari neraka, sehingga kita tidak mendengar desisan keras suara dari api neraka yang sangat menakutkan. Kemudian Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Bukan hanya kita menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di dalam surga, tapi juga Allah berkenan memenuhi keinginan-keinginan kita pada saat kita berada di dalam surga itu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang berkaitan dengan kehidupan akhirat yang harus kita resapi, kita hayati, yang harus mendatangkan kesadaran yang dalam kepada diri kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kehidupan yang singkat ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan di alam akhirat. Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mencermati juga firman Allah yang ada di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 34. Dalam surat Luqman ayat 34 itu Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia usahakan di hari esok. Tidak ada satu manusia pun yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya di hari esok. Oleh karenanya, untuk hal-hal yang bersifat mustakbal, kita diajarkan untuk mengucapkan kalimat insya Allah. Artinya kalau Allah menghendaki. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, maka penting bagi kita untuk terus berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah kebaikan hari ini, lakukanlah hari ini. Jangan tunggu datangnya hari esok. Nabi menasihati kita, kalau kita ingin berbuat kebaikan pada pagi hari, maka lakukanlah kebaikan itu pada pagi hari itu. Jangan pernah menunggu waktu siang, apalagi menunggu waktu sore. Kalau kita di waktu sore ingin melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan itu langsung di waktu sore itu. Jangan pernah kita menunggunya sampai datang waktu malam. Kenapa seperti itu? Karena kita semua tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup pada waktu malamnya atau kita meninggal beberapa saat pada waktu sore hari itu. Sehingga tidak boleh ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kemudian kita menundanya. Bersegeralah dalam berbuat kebaikan, karena tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia lakukan pada hari esok. Boleh berencana, tapi perencanaan tidak akan pernah bisa sama seperti yang kita harapkan. Kemudian di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18,
Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, mengingatkan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Setelah kita disuruh bertakwa kepada Allah, Allah melanjutkan firman-Nya, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Dan masing-masing jiwa hendaknya memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Jadi masing-masing jiwa hendaknya memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Hari esok di sini ada yang sifatnya itu qarib, dekat, ada yang sifatnya ba'id, jauh. Jadi ada al-mustaqbal lil qarib, ada al-mustaqbal lil ba'id. Ada sesuatu yang akan datang sifatnya dekat, ada sesuatu yang akan datang sifatnya jauh. Yang sifatnya dekat itu ghad, esok yang dimaksud adalah hari setelah hari ini. Itu ghad dalam pengertian yang dekat. Kemudian yang kedua, ghad, esok hari dalam pengertian yang dekat adalah esok hari setelah kita meninggal dunia. Itu esok hari yang dekat. Kemudian yang lil ba'id, yang jauh, ghad dalam pengertian kehidupan di alam akhirat. Kesemua hari esok itu apakah kita sudah mempersiapkannya? Kalaulah seandainya kita mati sekarang, menurut kita bahagiakah kita di alam barzakh dan di alam akhirat kelak? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan ke dalam diri kita dan kita jawab dengan jujur. Kalau saya mati sekarang, apakah saya akan bahagia di alam barzakh dan bahagia di alam akhirat? Kalau kita memberikan jawaban dengan yakin, insya Allah saya bahagia di alam barzakh dan di alam akhirat, maka itu fatih. Tapi kalau kita sendiri meragukan, kalau meninggal sekarang kayaknya berat juga ini di alam barzakh. Kalau begitu jawaban kita untuk diri kita sendiri, maka hati-hati. Persiapkanlah hari esokmu dengan baik. Evaluasi, introspeksi semua kekurangan-kekurangan untuk disempurnakan sebelum hari esok yang dimaksud tiba pada masing-masing jiwa hamba Allah. Makanya di dalam Islam itu ada konsep tafakur, ada konsep muhasabah, ada konsep di mana kita mengintrospeksi diri kita dengan cara kita berpikir, berdialog dengan jiwa kita sendiri. Kalau kita sendiri pun ragu dengan masa depan hari esok kita, bagaimana pula dengan orang lain? Jadi kita harus punya keyakinan. Makanya kebaikan itu tidak boleh pencitraan. Orang tahu nggak orang tahu, kita tetap menjadi orang baik. Sehingga kalau kita meninggal, ya kita memang meninggal sebagai orang yang benar-benar baik. Bukan baik yang ingin dianggap baik oleh orang. Karena ada orang hanya kepingin
ingin dianggap baik oleh orang, padahal dia sesungguhnya tidak baik. Jadi yang membuat kita yakin bahagia dunia akhirat itu kalau kita benar-benar berbuat kebaikan. Kita yakin dengan kebaikan yang kita lakukan itu semuanya memang ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ditetapkan kebaikan kita itu sebagai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini barulah kita benar-benar memperhatikan tentang kehidupan kita di hari esok. Kemudian Allah menutup kembali ayat itu dengan kalimat perintah untuk kita semua bertakwa. Wattaqullaha, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi yang diperintah oleh Allah untuk bertakwa itu orang yang beriman. Setelah orang beriman itu bertakwa, oleh Allah kita disuruh memperhatikan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita. Apakah hari esok setelah hari ini? Apakah hari esok di seberang kematian kita? Apakah hari esok dalam kehidupan di alam akhirat? Semuanya oleh Allah kita disuruh memperhatikannya, dalam pengertian kita disuruh mempersiapkannya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan kembali menyuruh wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, karena Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kita tidak bisa ingin menutupi sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah. Karena Allah itu khabirun, Allah itu maha teliti terhadap apa? Bima ta'malun, terhadap apapun yang sudah kamu lakukan, Allah itu maha teliti. Allah tidak bisa ditipu. Data tidak bisa disembunyikan di hadapan Allah, karena Allah maha tahu, maha teliti. Sehingga Allah menyuruh orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa. Setelah mereka bertakwa, Allah menyuruh agar mereka memperhatikan betul apa yang sudah mereka persiapkan untuk hari esok mereka. Kalau itu sudah siap, Allah suruh lagi kita agar bertakwa kepadanya. Jadi kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat itu berada di tengah-tengah di antara dua perintah takwa. Jadi kita disuruh memperhatikan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok, dengan terlebih dahulu Allah menyuruh kita bertakwa. Kemudian Allah menutupnya kembali dengan menyuruh agar kita bertakwa. Artinya ketakwaan itu adalah sebaik-baik bekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Jadi bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Sama dengan akhir ayat yang paling baik adalah husnul khatimah. Oleh karenanya berbekallah kita dengan ketakwaan, akhirlah hidup kita ini dengan husnul khatimah. Kalau kita menginsafi ini semua, maka insya Allah keselamatan dunia dan akhirat sebagaimana yang kita harapkan bersama itu insya Allah akan kita capai. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.